Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum saya mulai, tolong teman-teman yang hadir selain saya untuk mute semuanya ya, supaya tidak terlalu bising. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Dan saya sampaikan mudah-mudahan kita hari ini dan seterusnya diberikan kesehatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan kondisi yang memang kurang begitu bagus ya. COVID masih masih tinggi di wilayah kita, tapi terlepas dari itu kita tidak kehilangan perspektif, kita tidak kehilangan asa untuk studi, untuk ngaji bersama di majelis taklim yang terhormat ini. Pertemuan hari ini adalah merupakan kelanjutan dari pertemuan yang lalu. Kalau pertemuan yang lalu adalah pemantiknya adalah prodi ya, karena punya kepentingan untuk membantu mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhirnya disertasi, yang ini sangat penting bagi mahasiswa. Dan pertemuan hari ini kemudian seterusnya, Senin berikutnya, menurut saya adalah inisiatif dari mahasiswa. Itu jadi tolong nanti mahasiswa kedepannya lebih aktif lagi untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Tema sekarang masih seperti yang lalu, kelanjutan dari Pak Dodi Estruna, dan itu nanti silakan Pak Dodi memberikan beberapa PowerPoint ya. Dan itu nanti kewenangan Pak Dodi men-sharekan PowerPoint-nya ke mahasiswa. Sebetulnya saya punya kopiannya sampai 50 sekian halaman Pak Dodi ya. Cuma ini karena harus dijelaskan dulu oleh Pak Dodi, baru nanti bisa di-share ke teman-teman sekalian PPT-nya atau materinya. Dan pertemuan ini sekedar tambahan lagi, saya perkuat lagi, saya pertegaskan lagi, pertemuan hari ini masih melanjutkan yang kemarin, tinggal ini SAA ya, tinggal yang agama media dan IAT untuk pertemuan berikutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan di sebelum pertemuan ini, IAT itu mulai Senin yang akan datang. Jadi pertemuan sekarang dan Senin depan masih Pak Dodi, baru Senin berikutnya Pak Dadang Darmawan dengan Pak Prof. Samu. Prof. Samu itu agama dan media. Langsung aja Pak Dodi, bisa Anda share PowerPoint-nya di Zoom ini ya? Ya, terima kasih Pak Yusuf. Selamat pagi teman-teman sekalian. Baik, kita melanjutkan yang kemarin ya, peta besarnya seperti ini pun belum besar banget karena untuk prodi-prodi tertentu, untuk konsentrasi tertentu masih sedikit, meskipun dalam tayangan berikutnya nanti sudah mulai dikembangkan. Khususnya untuk agama media, filsafat, dan IAT. Jadi saya masih berkonsentrasi di yang warna kuning ini, SAA. Nah, saya memulainya misalnya karena kita membagi pada 3 kajian, 3 bidang ya. Satu, monodisiplin. Monodisipliner itu penelitian-penelitian atau kajian-kajian dengan menggunakan satu perspektif, misalnya dari perspektif sosiologi atau dari perspektif psikologi, antropologi, seperti itu. Kemudian intradisipliner itu kita bicara RS ya, dengan berbagai kajian yang di satu rumpun, yaitu rumpun religious studies ya. Dengan objek-objek seperti yang saya kemukakan di tayangan ini. Nah, jadi ini adalah wilayah atau peta kajian untuk religious studies
baru satu aspek ya interdisipliner di studi agama-agama. Kita nanti akan melihat contoh-contoh lain di studi yang sama. Nah di sini seperti kebanyakan pandangan atau ya persepsi teman-teman tentang religious studies ini masih seperti perbandingan agama gitu ya, ilmu perbandingan agama, the comparative study of religion. Dan memang begitu sebetulnya kan, karena the comparative study of religion itu bukan sekedar membanding-banding, tetapi lebih ke studi. Komparatif di situ bukan membanding dalam arti membandingkan satu dengan yang lain, tapi sebuah pendekatan atau ya pendekatan suatu metode. Nah, kita bisa lihat di sini selama ini mungkin kita hanya mengenal ya peta agama-agama itu, terutama agama-agama besar di Indonesia. Saya membaginya sebetulnya kepada 4 macam gitu ya, agama-agama yang sekarang itu. Pertama, agama-agama besar atau major religions. Kedua, minor religions, ya, agama-agama kecil, artinya agama-agama yang ada bukunya itu minor religion. Agama-agama yang menyebar di kawasan-kawasan tertentu seperti Shinto gitu ya, Konfusianisme, kemudian Bahai, Sikh gitu ya, agama-agama seperti itu. Bahkan termasuk agama Yahudi itu oleh beberapa kalangan diklasifikasi sebagai minor religion, tapi oleh yang lain dimasuk pada major religion. Kenapa begitu? Karena penyebaran agama Yahudi tidak sebebas, tidak semasif agama-agama yang lain. Karena problemnya adalah agama Yahudi itu terkait atau beririsan kuat dengan etnisisme, etnisitas Yahudi atau ras, ya. Sehingga kalau ya dalam tanda kutip katakanlah mungkin kurang diminati sebagai agama karena dia terlalu terkait dengan etnik Yahudi. Sedangkan yang lain-lain kan sudah lintas etnik, ya. Agama Yahudi ada memang pemeluknya di non etnik Yahudi, termasuk juga beberapa kalangan dari kulit hitam, tetapi jumlahnya tidak signifikan sehingga orang masih melihat Yahudi sebagai agama itu identik dengan Yahudi sebagai bangsa. Nah, itu karenanya ada beberapa kelompok yang masih mengklasifikasikan Yahudi ini sebagai minor religion. Jadi major religion, minor religion, ada juga local religion yang hanya dianut oleh kelompok-kelompok tertentu karena seperti Yahudi tadi, seperti agama Yahudi tadi beririsan langsung dengan etnik, ya etnik. Jadi sebentar, beririsan langsung dengan etnisitas, sehingga agama-agama lokal seperti ini tidak mungkin menyebar di luar etniknya. Sebenarnya disebut kadang juga disebut dengan ethnic religion. Agama etnik karena itu eksistensi etnisitas itu sangat dibantu atau sangat dipengaruhi oleh eksistensi agamanya. Etnisitas begitu juga agamanya, eksistensi agamanya itu juga sangat dipengaruhi oleh keadaan oleh etniknya. Jadi itu saling berjalin. Ketiga, agama kuno yang ternyata mulai dihidupkan lagi. Ya, agama kuno yang mulai dihidupkan lagi pada masa-masa sekarang, meskipun mungkin masih dalam bentuk sekte-sekte atau semacam gerakan-gerakan keagamaan, tapi sangat mungkin agama-agama kuno itu dimunculkan kembali ya pada momentum tertentu di negara-negara tertentu. Agama-agama kuno Romawi, Yunani, African religion itu yang pernah tidak ada menjadi ada lagi. Samalah seperti mobil kuno ya yang disukai lagi sekarang. Kemudian ada agama-agama baru, new religions, yang berasal mungkin tadinya ya dari new religious movement,
dari gerakan-gerakan keagamaan baru, tetapi kemungkinan kemudian langsung memecah atau membesar dan menjadi sebuah agama baru. Banyak sekali agama-agama baru ini, terutama di negara-negara kawasan barat, banyak sekali itu muncul. Jadi itu klasifikasinya ya, minor religion, major religion, minor religion, local atau ethnic religion, dan new religion. Nah, sehingga teman-teman sekalian yang dari SAA nanti seharusnya tidak lagi terbatas ya wawasan kita mengenai eksistensi agama-agama di dunia kepada agama-agama itu. Kalau dibagi seperti tadi dengan pecahan agama dengan rincian-rinciannya yang lebih banyak, itu menjadi bisa ratusan, bisa ribuan, sehingga Anda tidak kesulitan nanti untuk meneliti apa ya, di SAA ini. Apa yang saya tunjukkan di sini juga menunjukkan di situ bukan hanya agama, bahkan hal-hal lain. Agama-agama ya dalam bentuk sebagai agama sebagai sebuah institusi, saya tunjukkan di bagian atas ini Islam, Yahudi, Katolik, Konghucu, Protestan, Kristen Ortodoks. Kristen itu tiga rumpun besar ya, yang selama ini banyak sekali dikenal hanya 2 rumpun besar, itu 3 rumpun besar. Mahasiswa SA harus tahu itu. Seringkali kalau saya coba ikuti perkembangan sekarang, orang menganggap ada yang agama Kristen, pemeluk Kristen berlambang salib, tetapi melakukan sholat seperti sholat Muslim yang itu dianggap sebagai agama baru. Ya, itu bukan agama baru, itu agama yang justru lebih tua dari Katolik Roma maupun dari Protestan, karena itu adalah Kristen Ortodoks Timur yang praktek-prakteknya memang mirip sekali dengan ibadah-ibadah di tradisi Islam. Nah, ini sering dipahami sebagai agama baru. Banyak sekali muncul dari New Religion ini ya, gambar New Religion ini banyak sekali muncul dari religious sect, ya sekte di sini artinya sekte, dari religious sect maupun dari religious movement. Semakin banyak pengikutnya, semakin kuat jaringan kelembagaannya, dia akan muncul seperti agama baru, seperti munculnya Hinayana, Mahayana, Theravada, mungkin Bahai gitu ya, menjadi agama nanti Ahmadiyah, siapa tahu. Kemudian juga ya kalau sejarah awalnya itu kan Protestan juga seperti itu gitu ya. Nanti mungkin pecahan-pecahan atau skisma dari Protestanisme ini bisa jadi juga muncul agama-agama baru dalam bentuk yang lebih besar. Ya, suatu saat akan kita saksikan dinamika perkembangan agama-agama ini. Nah, ini saya katakan juga tadi lokal atau indigenous religions ya, yang mulai diminati lagi pada masa sekarang. Di Indonesia itu sangat banyak sekarang aliran-aliran baru yang sebetulnya menghidupkan kembali local beliefs ya, local beliefs. Nah, jadi banyak coba kelompok-kelompok ya di sini agama agnostisisme ini juga sangat berkembang pada masa sekarang, terutama tatkala agama-agama yang mainstream itu tidak lagi dapat memberikan jawaban-jawaban atas problem-problem yang dihadapi oleh manusia modern. Sehingga mereka mencari dengan caranya sendiri dan sampai pada banyak tujuan atau banyak bentuk agama-agama atau belief atau faith yang baru. Nah, ini adalah agama-agama. Selain itu, kita juga bisa meneliti teks ya. Kajian teks. Mungkin sebagian di sini bisa menjadi kajian di IAT, tetapi mungkin juga mahasiswa saya meneliti ini, kajian teks. Ya. Apakah itu dengan pendekatan perbandingan misalnya, atau posisi kitab suci dalam agama-agama. Karena di sini tidak semua agama memiliki kitab suci. Tidak semua agama memiliki kitab suci, dan ada agama-agama yang menempatkan kitab suci sedemikian rupa secara berbeda, ya, berbeda-beda.
ada juga agama-agama yang memasukkan fatwa-fatwa dari para pendiri pengikut-pengikut di masa awal maupun pengikut-pengikut di masa berikutnya, ya, fatwa-fatwanya, nasihat-nasihatnya, pelajaran-pelajarannya dijadikan menjadi kitab suci. Pada agama-agama lokal itu banyak sekali seperti itu. Jadi kitab suci yang dimaksud tidak selalu kitab suci pada agama-agama besar seperti yang selama ini kita kenal, tetapi juga kitab-kitab suci menurut perspektif pemeluk agama masing-masing. Ya. Dalam aliran kebatinan itu kayak Darmo Gandul, Gatholoco itu bisa jadi diposisikan oleh beberapa di antara pengikutnya sebagai kitab suci juga. Acuan untuk way of life, ya, pandangan hidup, pedoman hidup, rujukan bagi mereka di dalam berperilaku. Jadi ini kajian teks, kajian kitab suci. Dengan mungkin kita menggunakan metodologi-metodologi yang sejalan dengan itu, misalnya analisis wacana, analisis wacana kritis, analisis isi, kajian naskah, dan sebagainya. Itu nanti dalam bagian atau dalam kuliah-kuliah yang berkaitan dengan metodologi, ya. Kita juga bisa meneliti tokoh-tokoh, ya, pendiri-pendiri agama, tokoh-tokoh sekte, tokoh-tokoh aliran, tokoh-tokoh dari gerakan, karena dalam social movement misalnya, posisi tokoh ini menjadi sangat penting sebagai ikon, ya, sebagai simbol, ya, yang memiliki karisma. Nah, ketika kita bicara karisma, kita juga bisa mengkaji tentang karisma tokoh-tokoh agama sejauh mana pada masa lalu, pada masa sekarang, apalagi sekarang ketika dihadapkan dengan tema-tema digital religion, ya, agama-agama digital, posisi tokoh agama, posisi pemimpin agama ini kan bergeser sedemikian rupa, dan itu menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji atau untuk diamati. Karena apa? Agama sangat melekat dengan karisma, terutama karisma tradisional. Bicara tentang karisma, Anda bisa mendalami itu dari misalnya salah satunya dari Max Weber tentang karisma. Sangat erat kaitannya antara agama dengan karisma pemimpin, ya. Tapi pada masa sekarang ada pergeseran penting, pergeseran menarik di situ, sehingga definisi karisma ini juga menjadi menarik lagi, menjadi perlu diredefinisi bagaimana sesungguhnya itu terkait dengan fenomena keagamaan pada masa digital sekarang. Ada living religion. Religion-religion yang di atas tadi dihidupkan kembali atau dimunculkan dalam bentuk praktek-praktek dalam pemikiran-pemikiran aktual yang bisa jadi memiliki jarak, ya, relatif, memiliki perbedaan-perbedaan penting, dan muncul interpretasi-interpretasi baru atas pernyataan-pernyataan tekstual, ya, dari kitab suci, dari fatwa-fatwa, gitu kan. Karena bagaimanapun teks itu tidak bisa bicara sendiri. Teks itu harus dibaca, harus diterjemah, harus diinterpretasi. Nah, ketika teks itu diinterpretasi, dia menjadi hidup. Nah, dia menjadi hidup. Tapi problemnya adalah ketika dia menjadi hidup, dia akan berinteraksi dengan, ya, berinteraksi, berhubungan secara dialektis dengan wacana-wacana yang berkembang pada masa sekarang, sehingga dia tidak tidak tetap, tidak rigid, tidak seperti pada masa teks itu diungkapkan, tetapi diinterpretasi dalam konteks sekarang, ya, secara kontekstual, sehingga akan ada perubahan-perubahan. Di situ yang dimaksud dengan living, ya, living religion, karena agama itu dihidupkan dalam bentuknya seperti sekarang, yang seperti tadi saya kemukakan bisa jadi memiliki ciri-ciri, memiliki uniqueness, ya, keunikan-keunikan, kekhususan-kekhususan yang oleh atau pada sebagian besar, pada sebagian orang, ya, pada sebagian orang dianggap sebagai skisme, dianggap sebagai penyimpangan, dianggap sebagai bid'ah, dianggap sebagai heretik, gitu ya. Tetapi oleh sebagian yang lain ini adalah cara kita menginterpretasi agama pada masa sekarang.
agar agama itu hidup, agar agama itu bisa memainkan peran penting di tengah-tengah dinamika masyarakat. Kan begitu. Agama harus mampu menjawab atau merespon problem-problem aktual, dan untuk itu perlu diinterpretasi, perlu dihidupkan. Dalam arti dihadirkan dalam situasi-situasi seperti sekarang ini. Kan gitu. Nah, maka living religion menjadi tema menarik ya. Hanya selama pengalaman saya berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa di RS, S1, S2, S3, ini pun masih terbatas ya. Tentu saja mungkin karena memang pengalaman, keterbatasan bacaan dan sebagainya. Terbatas pada bagian-bagian atau yang masih muncul secara kasat mata. Belum mendalam lebih lanjut sehingga belum menggali atau belum tergali tema-tema yang lebih menarik dalam living religions ini ya. Kalau agama-agama besar hanya 6 yang didaftarkan secara resmi ya, saya tidak bicara diakui karena pada dasarnya semuanya diakui, hanya terdaftar secara administratif di lembaga negara yang 6 itu kan. Yang lain-lain diakui juga sih sebetulnya. Yaitu ya living religion. Kemudian kajian-kajian mengenai teologi agama-agama, ya, dari mulai klasik, modern, teologi posmo gitu ya. Bahkan saya ada buku-buku yang khusus bicara mengenai misalnya para nabi, ya, the prophets in religion, nabi-nabi dalam agama-agama. Khusus kita bisa mengkaji secara komparatif misalnya posisi tokoh-tokoh, pendiri-pendiri atau para nabi, orang-orang suci, para wali di setiap agama-agama itu, bagaimana mereka gitu ya, bagaimana peranannya, bagaimana apa ide-idenya, bagaimana pemikiran-pemikirannya, bagaimana juga kepengikutannya. Itu kajian mengenai tokoh-tokoh. Dinamika praktek keagamaan, rites ya, ritus, ritual, festival itu kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat massal yang tidak terbatas pada aspek ritual, tetapi ada hiburannya gitu ya. Nah, di sini yang menjadi menarik dari religious festivals ini adalah wacana sekarang mengenai bagaimana orang Muslim ikut pesta Natalan, tapi bukan di gereja, misalnya di rumah, gitu, semacam syukurannya orang-orang Muslim, gitu ya. Tapi dalam konteks Natal, dalam konteks Cap Gomeh, gitu. Tapi kalau di gerejanya, ini menjadi masalah yang berbeda dengan apabila festival itu diadakan di tempat-tempat lain yang berkonotasi atau bersifat hiburan, ya, perayaan gitu ya. Itu festivals. Kalau ritual jelas ada rites, ada ritual, ya ada prosesi, ada sistemnya, ada aturan-aturannya. Tapi kalau festivals ya namanya juga festival, kita tahu istilah itu. Religious festival ini agak lebih ronggal dan dimensi kebudayaannya lebih kuat. Nah, ini yang sekarang banyak dibicarakan, bahkan seringkali tertukar-tukar ya. Religious festival oleh sebagian kelompok dianggap sebagai religious ritual. Nah, ya, sehingga bicaralah di situ boleh tidak boleh, bicaralah di situ the limit of toleration gitu ya, batas-batas toleransi harus di mana, ikut atau tidak. Karena tidak membedakan mana yang rites, mana yang ritual, dan mana yang festival, ya, yang festival. Festival itu kan sifatnya agak bernuansa hiburannya gitu ya, tetapi ada semangat keagamaan di situ. Nah, ini menarik untuk sekarang karena memang banyak sekali sekarang informasi, tayangan-tayangan, postingan-postingan yang memasalahkan problem ini. Baik, kita lihat yang agak lebih khusus kasus-kasus misalnya ini ya, untuk konteks Indonesia misalnya. Saya mencoba mengambil new religion, agama-agama baru. Di Indonesia ya mungkin sebagian mengatakan ini sekte,
beberapa di antaranya memang masih bisa diposisikan sekte, tetapi dalam perspektif religious studies ini sudah menjadi agama, apalagi ketika itu menyangkut aspek teologi yang khas pada kalangan pemeluk sekte-sekte ini. Kalau sudah bicara teologi dan mereka memiliki sistem teologi yang khas untuk satu perspektif tentang agama itu bisa dikatakan sebagai agama, ya. Kalau kita mempelajari definisi-definisi agama yang sangat dinamis itu, bisa jadi yang macam-macam ini sudah masuk pada kategori agama. Ya, maka kita bisa bicara tentang fenomena nabi-nabi baru. Banyak sekali ini ya nabi-nabi baru yang mendeklar sebagai nabi, mendeklar sebagai Tuhan, mendeklar sebagai orang suci dan sebagainya. Ini fenomena menarik. Ya, kenapa menjadi seperti itu, ya, dari mana asalnya, dan sebagainya. Ya. Agama Salimullah sebagai salah satu contoh, Al-Qiyadah Islamiyah, Komunitas Penimbrung, Inkarus Sunnah, Ahmad Musaddiq, Satir Peningit, Safatus Salawat, ini adalah sekte-sekte yang apabila dia sudah semakin menginstitusionalisasi, melembagakan sistem keyakinannya, ini bisa jadi agama baru. Ya. Di negara lain, Ku Klux Klan gitu ya, di Amerika terutama, Aum Shinrikyo yang sekarang bentuknya sudah berubah, ini yang lama ya, tahun 2000-an, sekarang saya belum mengkaji lebih jauh, tetapi masih sistem yang sama, hanya namanya berbeda karena dulu memang sangat kuat dikonotasikan dengan violence, dengan kekerasan. Scientology ini sudah sangat mapan ini di Amerika. Davidian juga begitu, Heaven's Gate dulu pernah ramai itu mengenai gerbang surga ya oleh Jenderal Applewhite itu. Kemudian People's Temple, Mormonisme, Mormon sudah semakin kuat dan ini sudah menjadi agama aslinya Amerika, Mormonisme ini karena sangat memuliakan Amerikanisme, Mormonisme itu. Dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh agama-agama baru ya. Kalau agama-agama baru saja sudah bisa kita lihat sebanyak ini, baru dari satu aspek new religion, nah bagaimana dengan Islam, bagaimana dengan Katolik, bagaimana yang lain-lain, kalau kita coba elaborasi lagi secara anatomis gitu ya, akan sangat banyak tema-tema yang bisa diambil dari sini. Oke, dikit lagi ya. Kemudian ini. Kalau ini dari perspektif pendekatan, ya dari scientific approach to the study of religion. Kalau tadi objek kajiannya atau bidangnya ini dari approach-nya. Ini sudah pernah kemarin ya saya tayangkan. Ya sekedar mengingatkan lagi, bisa kita melihat objeknya seperti tadi ya, sasaran-sasaran penelitian kita atau objek-objek kajian kita bisa dari pendekatannya seperti ini, psikologi, sosiologi dan sebagainya. Nah, karena ini sudah ditayangkan kemarin, kita lewat dulu. Nah, kalau ini adalah tema-tema hampir sama dengan tadi. Kalau tadi fokusnya ke agama-agama ya, kalau ini ke antardisiplin. Ya. Kajian antardisiplin atau lintas disiplin atau multidisiplin. Ya, beberapa istilah yang menjelaskan tentang keterkaitan antara satu disiplin yaitu religious studies dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat agama dan negara. Banyak sekali penelitian-penelitian tentang ini, tapi ini juga masih berbicara sangat abstrak ya kalau dari pengalaman-pengalaman kita bersama-sama dengan mahasiswa atau kasus-kasus yang tidak menggunakan perspektif yang lebih aktual. Agama dan ekonomi, bagian ini masih banyak misalnya hanya fokus pada Max Weber, terus padahal banyak sekali perkembangan pemikiran atau teori agama yang pasca Weberian itu. Agama dan politik, mungkin hampir irisan dengan agama dan negara, pendidikan. Nah, pendidikan ini bisa jadi terkait nanti dengan prodi pendidikan Islam di RS. Bukan berarti RS tidak bisa, tetapi bagaimana menggunakan perspektif religious studies untuk pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu institusi atau lembaga sosial. Ya.
Agama dan kesehatan. Nah, pernah dulu ada mahasiswa dari dokter, kedokteran, ya, fokusnya ke kesehatan, tapi sampai sekarang belum selesai. Agama dan gender ini sudah sangat ramai sekarang, ya. Lingkungan sekarang mulai ramai dan laku sekali ini tentang lingkungan, terutama yang berkaitan dengan bencana. Ini tetapi di disertasi atau proposal ini masih kurang. Nah, padahal ini sangat aktual, ramai sekali, banyak sekali referensi tentang ini. Ketika tahun kemarin saya ikut webinar di luar, ya, dengan beberapa dari Swedia, dari Eropa, ini sangat laku di sana. Ya. Tahun lalu bersama Pak Yusuf juga ketika saya ke Coventry di Inggris sana, ternyata kajiannya kajian tentang lingkungan dan bencana. Jadi di Barat sudah sangat ramai ini. Di kita, di Barat ramainya dikaji, di kita ramainya karena terjadi, kan gitu ya. Di kita terjadi tapi tidak banyak dikaji, di Barat jarang terjadi tetapi banyak mengkaji, sehingga mereka banyak mengkaji peristiwa-peristiwa di kita. Karena agama dan lingkungan ini menjadi menarik terkait dengan perspektif umat beragama di Indonesia terhadap gejala alam, terhadap lingkungan, terhadap bencana yang sangat unik untuk masyarakat Indonesia ini. Agama dan bahasa dan seterusnya, ya, gerakan sosial dan sebagainya, sampai ke pluralisme multikulturalisme. Dari kajian antardisiplin ini nanti bisa memunculkan tema-tema kajian, ya, dengan sebab kita mengamati gejala-gejala aktual pada masa sekarang. Dari sini kita memunculkan tema-tema, ya, tentang agama dan gender, misalnya query, ya, gay, lesbianisme dan sebagainya. Ya, atau perspektif gender dalam arti yang sebenarnya bagaimana reinterpretasi ajaran agama dari perspektif feminisme, dan seperti itu. Oke. Nah, itu adalah tema-tema yang berkaitan dengan SAA. Nah, tugas yang mungkin akan saya bagi dengan teman-teman karena saya tidak banyak tahu tentang ini, misalnya tentang kajian agama dan media. Ya. Sub-bagian agama dan media ini bisa bicara tentang jurnalisme, kaitannya. Nah, gini Pak, karena kita religious studies, di variabel agama harus selalu ada dalam setiap kajian. Jangan lepas itu. Bicara mengenai media harus bicara tentang agama, bicara mengenai perempuan bicara tentang agama, bicara tentang filsafat. Jadi semuanya, makanya prodi atau konsentrasi kita selalu ada agamanya di situ. Agama dan media, filsafat agama, ilmu Al-Quran dan tafsir, jelas itu. Religious studies, studi agama. Karena harus variabel agama harus menjadi variabel utama dalam kajian-kajian kita. Semua disertasi untuk sini harus ada agamanya. Agama apapun itu, gitu ya. Agama apapun itu harus ada agamanya karena kajian kita adalah kajian agama. Jadi di sini media juga begitu. Ya. Jurnalisme adalah salah satu cabang dari kajian studi media. Maka bagaimana agama dan jurnalisme, agama dan public relation, agama dan advertisement misalnya. Nah, tentang advertisement ini menarik karena apa? Bagaimana nuansa agama dalam periklanan misalnya, ya. Terutama pada masa sekarang di mana aspek moralitas seringkali tidak terlalu dihubungkan dengan produk yang diadvertiskan, yang diiklankan, ya. Kalau misalnya iklannya mesin berat, tetapi dengan disajikan artis, ya, dengan gaya tertentu yang tidak relevan, nah misalnya bagaimana itu, ya, banyak sekali. Jadi ini bagaimana perspektif agama terhadap dinamika dunia periklanan, dunia wisata dan sebagainya, ya. Dan lebih lanjut agama dan media studies. Nah, dari sini kita menginventarisasi tema-tema kajian yang pasti jauh lebih banyak lagi. Tetapi sub-sub bidang ini bisa membuka wawasan bagi kita sekalian
untuk memperluas ya peluang-peluang bagi Anda memilih masalah penelitian untuk disertasi. Nah, tema-tema yang berkaitan dengan agama dan media, misalnya digital religion. Ya. Saya sudah menginventarisasi ini untuk kepentingan agama dan media di RS, banyak sekali rujukan-rujukan, referensi-referensi tentang agama di era digital ini. Komodifikasi, ya. Misalnya wisata religius, ya. Wisata halal, nah, itu yang diramaikan kemarin oleh Pak Menteri itu ya, wisata halal, wisata syariah dan sebagainya, itu kan komodifikasi sangat berkaitan dengan itu. Jadi ini nih wisata agama dan komodifikasi agama sangat terkait erat. Otoritas keagamaan terkait dengan digital religion, misalnya ya dengan virtual religion. Karena ternyata sekarang otoritas keagamaan yang tadinya memusat pada figur kiai, figur tokoh gitu, sekarang bergeser ke mesin, ya, ke mesin digital itu, ke virtual. Isu-isu keagama di media, ya, apa yang lebih menarik dan bagaimana itu menyajikan, ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan dikembangkan lebih lanjut oleh teman-teman kita di agama dan media, ya. Saya tidak tahu banyak tentang itu, tetapi pemetaannya secara peta besarnya mungkin seperti ini. Ya. Ini dari pendekatan, ya, pendekatan-pendekatan di agama dan media, ya, tradisi-tradisi. Kalau kita menyebut tradisi atau tradisional, ini juga harus apik kita ya memahami tradisional dan tradisi atau istilah itu. Seringkali tradisional itu dikonotasikan dengan kuno. Nah, di situ kelirunya. Ya. Tradisional tidak kuno. Ya, tradisi itu bukan kuno. Tradisional atau tradisi itu berkaitan dengan tradisi, dengan adat, dengan kebiasaan, dengan habit, ya, dari mulai habit kebiasaan, ke habit, ke adat, istiadat, ke tradisi. Itu adalah satu perilaku yang mengikuti pola-pola umum di masyarakat yang sudah menjadi tradisi itu. Bisa jadi di modern, pada masyarakat modern ada tradisinya, ya. Dan pada masyarakat tradisional bisa jadi ada pertimbangan atau ada pemikiran-pemikiran yang rasional. Jadi tradisional ini tidak harus dikaitkan dengan arkaik, ya, arkaisme, kekunoan. Nah, kita harus ubah persepsi semacam itu, bahwa tradisional tidak mesti kuno dan tradisi tidak mesti selalu berkaitan dengan masa lalu. Ya. Nah, ini tradisi retorika, semiotika, fenomenologis, dan seterusnya, ya, sampai kepada tradisi kritis yang agak lebih baru di sini. Nah, tradisi kritis ini meskipun disebut tradisional, tetapi sebetulnya itu merupakan reaksi atas tradisi-tradisi yang telah berkembang sebelumnya. Jadi memunculkan tradisi baru, kata seperti itu. Nah, ini diantaranya yang baru juga, ya, perspektif gender. Pendekatan feminis, ya, yang didasarkan pada gerakan feminisme sekarang. Ini di agama dan media ternyata perspektif gender sangat berkembang. Ya. Pendekatan queer ini artinya status seseorang yang dia sendiri berada dalam kebingungan, apakah saya ini laki-laki atau saya ini perempuan atau saya ini jenis kelamin baru gitu ya, yang harus diklasifikasikan tersendiri. Sehingga jenis kelamin bisa jadi 3, laki-laki, perempuan, dan yang query ini. Nah, ini kenapa menjadi kajian baru? Satu, gejalanya ada, ya. Kedua, mereka juga sejalan dengan gerakan feminisme ini menuntut menuntut identitas dan peranan-peranan baru. Nah, bagaimana sekarang agama, ya, melihat fenomena seperti ini? Oke. Itu saja untuk media. Nah, sekarang maju sedikit ke filsafat. Nah, kalau filsafat juga sangat banyak ini, ya, wilayah kajian yang bisa kita kembangkan, dari mulai kajian tokoh, konsep Tuhan, life after death, ya, Sufism, mysticism, teologi, wah, banyak sekali.
Yang penting dicatat mengenai kajian filsafat agama adalah ini, catatan saya di bawah ini. Philosophy of religion is rational thought. Ya. Mungkin agak berbeda nanti dengan pendekatan-pendekatan teologi, meskipun teologi menjadi tema penting di filsafat, tapi tetap rational thought. Philosophy of religion is rational thought about religious issues and concerns without a presumption. Itu yang pentingnya ya. Jadi tidak dengan apologetic approach ya, tidak dengan normative approach yang ketat, terlalu kuat, tetapi yang ditonjolkan justru rational thought. Ya. Without a presumption, tanpa praduga. Tanpa praduga atau tanpa judgment, prejudgment ya, prejudgment itu sudah meyakini dulu keyakinan sendiri dan dilibatkan untuk menilai keyakinan orang lain. Sebetulnya semua kajian di RS harus mempunyai perspektif seperti ini. Ya, jadi rasional dan without any presumption, without any prejudgment ya. Tentang eksistensi Tuhan-Tuhan, dewa-dewa ya, sembahan-sembahan, or reliance on act of faith ya, atau tindakan-tindakan tertentu kepada agama. Ini filsafat ya, cukup banyak. Nanti mungkin Pak Taufik, Pak Yusuf dengan teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut ini dan bisa mengoreksi jika di dalam tema ini ada yang salah ya, karena memang ini bukan bidang saya. Tema-tema lain di filsafat misalnya kajian seperti ini ya, kajian tokoh. Saya mengambil salah satu. Ya, tadi ada kajian tokoh di sini nomor 1 ya. Nah, saya coba lihat. Ketika kita punya satu subbidang, ini pun bisa dikembangkan. Tokoh klasik, tokoh-tokoh filsafat Islam, tokoh-tokoh filsafat Timur. Ya. Pemikiran-pemikiran mereka di agama-agama lain dengan pendekatan perbandingan misalnya. Ya. Nah ini contoh bagaimana kita mengembangkan peta itu dari satu bidang menjadi sub-bidang yang lebih rinci. Dikit lagi tentang Al-Quran, IAT. Ya, bisa bicara tentang tema pokok Al-Quran, current fenomena, tadi dibicarakan mengenai living religion. Di IAT berarti menjadi living Quran gitu ya, living Quran. Jadi dinamika tafsir-tafsir yang sekarang sangat berkembang. Klasifikasinya, kajian naskah dan sebagainya. Tetap dalam perspektif tadi, rational thought dan without any presumption. Ya, tanpa ada presumption. Nah di RS, kajian kitab suci masuk pada bidang kajian teks atau sacred text ya, atau text studies. Di sini dapat dilakukan kajian banding pada tema-tema yang setara atau yang seimbang. Satu lagi, ini contoh untuk IAT ya, model pendekatan. Misalnya kita ngambil satu di sini, metodologi tafsir. Ya, metodologi tafsir dikembangkan menjadi ijmali tahlili. Ini tradisinya kan seperti ini ya, ijmali tahlili muqarrin dan maudhu'i. Tapi dari sini juga bisa dikembangkan sub-sub bidang ya, yang ujung-ujungnya nanti bertemu dengan tema-tema. Nah saya minggu berikutnya atau pada pertemuan yang akan datang kita bicara grand theory, middle range theory, maupun aplikatif theory sebenarnya berkaitan dengan peta seperti ini ya. Ini adalah grand theory tentang ilmu tafsir. Ini adalah middle range theory ya, tentang metodologi. Nah di sini mungkin ada teori-teori yang lebih aplikatif. Ya. Nah, sama seperti peta-peta yang tadi juga. Nah, nanti juga kita juga ada masalah mengenai pemosisian grand theory, middle range theory dan applied theory. Tapi dengan peta ini kita bisa melihat di sini grand theory di sini ya, ijmali tahlili ini menjadi middle range dan seperti itu. Oke, ini contoh tokoh-tokoh. Ketika kita bicara satu tokoh-tokoh dan pemikirannya banyak juga yang bisa kita kaji di situ. Ya, kemudian bicara mengenai tema-temanya, pemimpin, gender, lingkungan, dan banyak juga di sini. Nanti kita kaji misalnya Ibnu Abbas mengenai gender, Ibnu Katsir mengenai kesehatan, Ibnu Al-Ghazali mengenai ekonomi dan seterusnya. Semakin banyak dikembang. Oke.